Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Black hole atau lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius, eksotis dan sangat menarik di alam semesta. Diketahui, sebelum teleskop super canggih Event Horizon berhasil menangkap penampakan gambar atau bukti visual yang akurat dari lubang hitam M87 untuk pertama kali pada 11 April 2017. Umat manusia diketahui sudah sangat terkesan dengan objek misterius satu ini. Lubang hitam adalah satu-satunya objek yang super sangat sulit untuk diamati atau dilihat melalui teleskop. Selain jaraknya yang super sangat jauh, lubang hitam memang sangatlah gelap, yang pastinya sangat sulit untuk ditemukan oleh teleskop, yang notabene teleskop bekerja dengan menangkap berkas dari cahaya. Ya, kemisteriusan lubang hitam sebenarnya sudah dianalisis atau diramalkan keberadaannya sejak abad ke-17, yakni oleh astronom Inggris John Michell, yang mengungkap kemungkinan adanya benda di alam semesta seperti bintang gelap yang begitu besar dengan gravitasi yang sangat kuat hingga cahaya sendiri tak akan lolos darinya. Hingga teori tersebut pun kemudian diamini dan diperkuat oleh gagasan relativitas umum Albert Einstein pada 1915, di mana gravitasi yang sangat kuat dapat terbentuk ketika sebuah massa yang super sangat besar mampu membengkokkan ruang di sekitarnya hingga terperosok ke dalam singularitas, yang artinya teori relativitas umum membenarkan akan adanya sebuah wilayah dengan gravitasi super dahsyat hingga cahaya yang melewatinya akan terpengaruh medan melengkung tersebut. Setelah itu, beberapa bulan kemudian seorang astronom jenius dari Jerman, yakni Karl Schwarzschild, makin mensahihkan teori tentang lubang hitam. Schwarzschild bahkan menemukan solusi untuk memfasilitasi dan merumuskan persamaan medan Einstein. Solusi itu disebut jari-jari Schwarzschild atau jari-jari gravitasi, yakni jari-jari Schwarzschild suatu benda sebanding dengan masanya. Dari sanalah nantinya teori-teori evolusi bintang kemudian lahir, seperti batas Chandrasekhar yang merupakan batas massa maksimum Katai Putih, atau batas Tolman-Oppenheimer-Volkoff yang merupakan batas massa bintang neutron sebelum terdegenerasi, terkompresi hingga sangat memadat ke skala Planck dan membentuk singularitas lubang hitam. Tapi untuk kali ini yang akan Profesor Kardus bahas adalah tentang radiasi Hawking, sebuah teori yang membuat Stephen Hawking menjadi salah satu dari jajaran ilmuwan super jenius generasi selanjutnya setelah Albert Einstein. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas apa itu radiasi Hawking, jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Radiasi Hawking bisa diterminologikan sebagai sebuah radiasi benda hitam atau radiasi yang memancar dari dalam atau di sekitaran benda dalam kesetimbangan termodinamika, yang artinya benda hitam tersebut memiliki sifat termodinamika yang bekerja pada panas, suhu, dan energi. Di sini radiasi Hawking diteorikan memancar dari luar horizon peristiwa atau area sekitar lubang hitam karena pengaruh kuantum relativistik atau perpaduan mekanika kuantum dan relativitas umum. Teori ini pertama kali dibuat oleh fisikawan Inggris Stephen Hawking pada 1974 yang membuat namanya masuk sebagai salah satu ilmuwan modern terbaik setelah Albert Einstein. Dulu awalnya lubang hitam dianggap sebagai objek misterius yang hanya dapat menelan segala apapun di sekitarnya. Semakin banyak massa benda yang ia telan, maka akan semakin besar massa lubang hitam tersebut. Tapi dalam teori Hawking, lubang hitam diketahui juga dapat memancarkan foton atau neutrino, radiasi peluruhan yang memungkinkan lubang hitam akan kehilangan massa, ukuran, bahkan menguap hingga meledak dan menghilang. Meski pada awalnya teori tersebut banyak yang menentang, tapi kini teori tersebut akhirnya diakui kebenarannya. Pemikiran Hawking tentang lubang hitam yang dapat menguap dan memancarkan energi radiasi yang kemudian disebut sebagai radiasi Hawking diperoleh ketika kunjungannya ke Uni Soviet pada 1973. Di sana ia berdiskusi dan mendapat masukan dari dua fisikawan teoritis Soviet, yakni Yakov Zeldovich dan Alexei Starobinsky, yang memberitahu Hawking
bahwa lubang hitam yang berputar menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg sebenarnya akan memancarkan partikel. Tapi kedua ilmuwan Soviet tersebut hanya berhipotesa tanpa memiliki landasan atau perhitungan matematis yang menguatkan teori tersebut. Hawking pun tertarik. Mulailah dia bereksperimen secara matematis. Hawking sendiri merupakan seorang profesor matematika dan fisika di Universitas Cambridge, Inggris, yang memiliki spesialisasi di bidang relativitas umum dan mekanika kuantum. Hingga pada 1974, Stephen Hawking berhasil menyusun teori dan persamaan tentang radiasi yang dapat menguapkan lubang hitam yang nantinya dikenal sebagai radiasi Hawking, di mana teori sebelumnya menganggap bahwa lubang hitam tak akan bisa mengecil. Dan intinya, Hawking di sini bekerja menggabungkan teori mekanika kuantum, yakni prinsip fisika yang bekerja melalui partikel-partikel terkecil di alam semesta, dan relativitas umum yang mengatur cara kerja gravitasi pada ruang waktu yang besar. Keduanya disebut dengan kuantum relativistik. Dalam mekanika kuantum, untuk setiap partikel di alam semesta pasti disertai antipartikel. Setiap ada positif, pasti ada negatif. Keduanya selalu berpasangan. Keduanya muncul dan keluar secara bersamaan di alam semesta. Tapi sifat antipartikel yang akan saling menghancurkan jika bertemu pasangannya, yakni partikel umum, membuat partikel-partikel tidak bisa bertahan lama, karena keduanya akan saling menghancurkan bila bertemu. Tapi hal yang sedikit berbeda dialami oleh pasangan partikel dan antipartikel yang berada di cakrawala peristiwa lubang hitam, area sekitar lubang hitam, titik di mana gravitasi kuat berada. Jika pasangan partikel dan antipartikel virtual muncul di dekat cakrawala peristiwa, salah satu partikel seperti antipartikel akan jatuh ke lubang hitam dan pasangannya umumnya akan terlepas. Disinilah radiasi Hawking bekerja. Partikel foton atau neutrino yang terlepas atau menguap dari cakrawala peristiwa pastinya akan mengurangi energi dan massa lubang hitam, karena radiasi merupakan emisi yang terpancar. Iya, partikel positif seperti partikel foton atau neutrino yang melakukan emisi dan terlepas dari lubang hitam inilah yang disebut radiasi Hawking, yang diketahui akan membuat massa atau ukuran lubang hitam menjadi mengecil, menguap, bahkan menghilang. Di sini radiasi Hawking kembali menegaskan bahwa tak ada yang abadi di alam semesta ini. Bahkan lubang hitam itu sendiri yang sebelumnya dianggap akan terus membesar dan abadi. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang radiasi Hawking atau radiasi lubang hitam. Profesor Kardus bersama Stephen Hawking di Universitas Cambridge mengabarkan.